Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 60. Anda sudah mencapai usia pensiun. Ya, saya akan bekerja di perusahaan sampai bulan depan. Sudah waktunya untuk pensiun. Direktur penjualan mencoba membuat manajer pabrik merasa lebih baik dengan mengatakan, "Saudaraku, cerialah. Kehidupan setelah pensiun adalah kehidupan nyata yang baru. Kehidupan barumu segera dimulai. Sudahkah Anda memikirkan apa yang ingin Anda lakukan setelah pensiun?" Tidak apa-apa. Kurasa aku harus tinggal bersama istriku sepanjang hari. Manajer pabrik tampak seperti sedang layu. Gunho merasa tidak enak karenanya. Namun, itu tidak berarti dia ingin membiarkannya bertahan di perusahaan itu selama beberapa tahun lagi. Gunho tidak dapat membahayakan perusahaannya dengan menahan pekerja lama yang tidak lagi dapat menjalankan tugasnya secara efisien. Gunho berkata perlahan dengan tangan disilangkan. "Bagaimana jika kita melakukan ini? Apa tuan? Setelah Anda pensiun, Anda bisa pergi ke pabrik di China dan bekerja di sana selama 1 tahun lagi sebagai pekerjaan sementara." "Ke China? Pabrik kami yang baru diakuisisi di Tiongkok belum memiliki cukup pekerja terampil. Mengapa Anda tidak tinggal di sana selama sekitar 1 tahun dan memberi mereka nasihat teknis serta mendidik para pekerja di sana?" "Kedengarannya bagus. Terima kasih." Wajah manajer pabrik menjadi cerah. Min Hyok menelepon Gunho untuk memberitahu dia bahwa pabrik di China menerima sertifikasi untuk sistem manajemen mutu dan sistem manajemen lingkungan. "Pabrik kami di China menerima ISO 90.001 dan ISO 14.000. Bukankah itu sertifikasi sistem manajemen mutu dan sistem manajemen lingkungan?" "Benar, kami baru saja mensertifikasinya. Pasti memerlukan biaya untuk mendapatkan sertifikasi, dan kita juga perlu memelihara sistem pada tingkat tertentu dan itu juga memerlukan biaya, bukan? Saya telah mencoba mendapatkan lebih banyak bisnis dengan perusahaan manufaktur mobil lokal. Mereka mengatakan kepada saya bahwa untuk mendaftar sebagai vendor mereka, kami perlu menerima ISO 90.001 dan ISO 14.000. Itu sebabnya saya mengajukan permohonan dan mendapatkan sertifikasi dari mereka." "Haha, kamu ahli di bidang itu. Dulu kamu bekerja di Departemen Penjaminan Mutu di sebuah perusahaan di Korea. Pengalaman kerja itu sangat berguna. Namun, ada sesuatu yang meresahkan." "Apa itu?" "Para pekerja Tiongkok di sini, mereka menangani mesin dengan sembarangan. Itu benar membuatku kesal. Seberapa serius? Mereka memproduksi begitu banyak produk cacat, dan mesin-mesinnya terlalu sering rusak. Itu meresahkan. Itu membuatku gila. Tahukah Anda, manajer pabrik kami di sini akan segera pensiun. Jadi saya berpikir mungkin dia bisa bekerja di pabrik di China selama 1 tahun atau lebih untuk sementara waktu." "Manajer pabrik, dia telah bekerja dengan mesin sepanjang hidupnya. Dia akan sangat membantu di sana dalam mengelola pabrik dan juga mengelola para pekerja di sana. Dia bisa mendidik para pekerja pabrik." "Kedengarannya bagus sekali. Tolong kirim dia ke sini secepat mungkin." "Oke, saya akan mengirimnya ke sana segera setelah dia pensiun. Saya akan berbicara dengan Anda lagi nanti, setelah saya membuat kontrak dengan perusahaan lokal." "Kedengarannya bagus. Teruskan kerja bagusnya, Min Hyok." Gunho memanggil direktur umum baru. "Direktur Yun, kami memiliki pabrik baru di kota Jiksan, kota Cheonan, yang baru saja kami beli di pelelangan. Pernahkah Anda berkunjung ke sana?" "Saya pernah mendengarnya, tapi saya belum sempat mengunjungi pabriknya." "Mengapa kamu tidak pergi ke sana bersamaku hari ini?" "Ya Pak." Gunho menuju ke kota Jiksan, kota Cheonan bersama Direktur Yun. Seorang penjaga keamanan tua pabrik berlari menuju Gunho untuk menyambutnya ketika dia melihat Gunho datang ke pabrik. Dia telah menjaga pabrik yang kosong. "Pak, bagaimana kabarmu? Tolong bukakan pabriknya untuk kami." Penjaga keamanan membuka kunci pintu pabrik sehingga mobil Gunho bisa memasuki halaman pabrik. "Wow, besar sekali. Luasnya sekitar 5.000 pyung. Sudah ada rumput liar yang tumbuh di sini. Lokasinya sangat bagus. Di jalan utama. Itulah mengapa saya mengambil pabrik ini ketika saya melihatnya. Pasti harus mengeluarkan banyak uang untuk membeli ini." Direktur Yun melihat sekeliling pabrik dengan seksama.
Derek di atas kepala mulai berkarat. Sayang sekali. Saya ingin membangun pabrik baru di sini, pabrik besar sekitar 2000 piung. Apakah kamu bilang 2000 piung? Wow, itu akan menghabiskan banyak biaya. Menurut auditor internal, saya memperkirakan biaya konstruksi sekitar 2 juta won per piung. Itu benar. Anda, Direktur Yun memiliki pengalaman luas dalam membangun pabrik, kan? Anda dulu bekerja di perusahaan konstruksi. Itu benar. Bisakah Anda mengambil alih pekerjaan di sini untuk mengawasi pembangunan pabrik baru kita? Oh, kami harus menghancurkan pabrik yang ada terlebih dahulu. Anda dapat mencari subkontraktor untuk melakukan pekerjaan itu. Ya Pak, juga, Anda perlu mencari perusahaan desain konstruksi. Saya kenal banyak orang di bidang itu. Saya ingin pabrik yang sangat canggih yang dapat mengelola debu, suhu, dan kelembapan secara efektif. Sesuai instruksi Gunho, Direktur Yun mulai menghancurkan pabrik yang ada di kota Jiksan. Suatu hari, Gunho datang ke pabrik untuk melihat kemajuan pabrik barunya. Ketika Gunho tiba di pabrik, Direktur Yun segera keluar dari kantor kontainer untuk menyambut Gunho. Seharusnya Anda tidak datang ke sini, Tuan. Saat pembongkaran, tidak aman bagi Anda untuk berada di sini, apalagi debu yang ditimbulkannya. Terlepas dari peringatan Direktur Yun, Gunho ingin melihat lapangan konstruksi, dan dia pergi ke sana lagi beberapa hari kemudian. Pabriknya hilang. Tidak ada apapun di darat. Gambar desain pabrik baru sudah selesai. Pabrik dibagi menjadi 3 bagian. 2 di antaranya akan digunakan untuk produksi. Akan memiliki langit-langit setinggi lebih dari 5 meter. Manajemennya akan berlokasi di lantai 2, dan kantin perusahaan akan berada di lantai 1 di bawah kantor manajemen. Akan ada pohon pinus yang ditanam di depan kantor pengelolaan sebagai bagian dari lanskap. Trafo listrik akan ditempatkan di atas kantor pengelolaan. Tempat pembuangan limbah akan ditempatkan di belakang departemen produksi. Kami juga membuat kolam di luar pintu belakang. Area itu akan kami lanskap dengan batu alam dan tanaman air. Mengapa kita meletakkan kolam di luar pintu belakang? Kita harus meletakkannya di depan departemen manajemen agar kita semua dapat menikmati pemandangan kolam, bukan? Kolam itu ditempatkan di sana untuk tujuan sertifikasi kualitas air. Kita perlu mendapatkan sertifikasi. Kami akan membiarkan air limbah industri kami mengalir ke dalam kolam. Karena kami akan memelihara ikan di dalam kolam, ini akan menunjukkan bahwa air limbah kami diolah pada tingkat yang cukup aman bagi ikan untuk hidup. Jika Anda menyetujui rencana tersebut, silakan tanda tangan di halaman pertama gambar desain. Saya akan segera memulai pembangunannya. Gunho menandatangani kertas itu dengan penuh semangat di depan beberapa orang. Gunho menerima telepon dari saudara perempuannya. Gunho, apa kabar? Aku tahu kamu sangat sibuk menjalankan bisnismu. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa Sabtu depan adalah ulang tahun ayah kita yang ke-70. Aku tahu aku bukan juru masak yang baik, tapi aku ingin mengundang beberapa orang, kerabat ke rumah kami dan mengadakan pesta ulang tahun untuk ayah kami. Oh, benarkah? Aku tak menyangka ulang tahunnya yang ke-70 akan datang secepat ini. Terima kasih, Kak, sudah memberitahuku dan mengurusnya. Jadi pulanglah ke kota Incheon pada hari Sabtu ya. Aku bahkan tidak ingat wajahmu lagi. Tentu saja, lagi pula aku tidak berangkat kerja pada hari Sabtu. Aku akan ke sana. Kurasa aku bisa membayar biaya perjalanan orang tua kita agar mereka bisa jalan-jalan merayakan ulang tahun ayah yang ke-70. Kedengarannya bagus. Gunho menelepon kantornya di Seoul. GH Development. Nona Ji Yang Jong mengangkat telepon. Oh Tuan, bagaimana kabarmu? Di sini berjalan baik sejak manajer Kang memasang iklan kami di blog tentang Onerumtels kami, tingkat lowongan telah berkurang banyak. Benarkah? Kapan Anda kembali ke Seoul, Tuan? Kami merindukan Anda. Saya sebenarnya menelepon hari ini untuk meminta Anda melakukan sesuatu untuk saya. Orang tua saya akan melakukan perjalanan ke Eropa, ayah saya akan berusia 70 dalam beberapa hari. Jadi bisakah Anda mencarikan paket perjalanan kapal pesiar untuk orang tua saya ke Eropa? Mereka bisa berangkat 2 minggu setelah Sabtu depan. Ya, Tuan. Saya akan mencari perjalanan yang bagus ke Eropa dalam waktu itu. Karena manajer Kang dan Mes Ji Yang Jong tidak memiliki banyak pekerjaan di kantor,
Setiap kali Gun Ho meminta mereka melakukan sesuatu, mereka menjadi sangat bersemangat. Sesaat kemudian setelah menutup telepon dengan Mes Ji Yangjong, dia menelepon Gun Ho. Saya berbicara dengan agen perjalanan. Ji Yang memberikan tanggal keberangkatan dan harga kepada Gun Ho untuk perjalanan kapal pesiar ke Eropa. Kelihatannya bagus. Tolong ambilkan 2 tiket untuk perjalanan itu. Kita punya cukup uang di rekening perusahaan kita untuk membayar tiketnya, kan? Ya, semua uang sewa dari Onerum Telstra kumulasi di rekening bank bisnis kami. Setelah Anda mendapatkan tiketnya, kirimkan kepada saya di kota Asan melalui pos kilat. Ya Pak, ada pertemuan yang diadakan pemerintah kota di Hotel Onyang. Itu untuk pemilik bisnis dan presiden. Jika Anda sedang membangun ruang bersih untuk pabrik Anda, Pusat Dukungan Usaha Kecil dan Menengah akan memberikan dana dukungan. Selain itu, bagi Anda yang ingin mendapatkan sertifikasi internasional untuk teknologi maju atau mendapatkan paten, kota kami memiliki dukungan program. Gun Ho sedang mendengarkan presentasi dari staf dari kota sambil tertidur. Dia kemudian menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Dia tidak menjawab telepon karena mungkin itu panggilan spam. Ketika dia sedang dalam perjalanan ke kamar mandi saat waktu istirahat, dia menerima telepon lagi. Penelepon itu menelepon dari ponsel. Siapa ini? Dia menjawab telepon kali ini, halo. Penelepon mengambil waktu sejenak sebelum mulai berbicara. Dia terdengar murung dan tertekan. Gun Ho, ini aku, Jae Sik-mun. Dia adalah orang yang menipu 100.000 won dari Gun Ho. Dia menipu Gun Ho bahwa dia membutuhkan uang itu untuk membuat buku direktori alumni SMA. Gun Ho tidak menanyakan hal itu padanya. Oh, Jae Sik-mun, ada apa? Maaf, Gun Ho. Seharusnya aku tidak melakukan itu padamu. Apa yang kamu bicarakan? Jae Sik menghela nafas panjang sebelum melanjutkan berbicara. Aku tahu teman sekelas kita di SMA pasti sedang membicarakanku sekarang. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Saya tidak bisa membuat buku direktori alumni yang saya ceritakan kemarin. Sebenarnya saya akan membuatnya, tapi saya tidak bisa karena situasi saya. Saya harap Anda mengerti. Benarkah? Kalau kamu bilang begitu, okelah. Jae Sik-mun menghela nafas panjang lagi. Ada apa denganmu? Dulu kamu sangat berbakat ketika kita masih di sekolah menengah. Kamu adalah yang terbaik di klub sastra di sekolah menengah. Faktanya, saya adalah orang dengan nilai kredit buruk, dan saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi, saya ingin tahu apakah Anda memiliki posisi manajer perumahan yang tersedia di salah satu Onerum Tels Anda. Saya pernah mendengarnya kamu punya beberapa di antaranya. Posisi manajer perumahan. Iya, aku hanya butuh tempat tinggal. Aku tahu aku tidak seharusnya meminta bantuanmu lagi setelah insiden buku direktori alumni. Aku dengar kamu berprestasi sangat baik di antara teman-teman SMA kita. Aku hanya sangat putus asa saat ini, jadi aku meneleponmu untuk menanyakan apakah kamu bisa membantuku. Aku sudah banyak berpikir dan ragu untuk meneleponmu. Apakah kamu sedang belajar untuk ujian pemerintah sekarang? Tidak, aku tidak punya. Aku hanya tidak punya tempat tujuan. Gun Ho dapat mendengar Jae Sik menangis melalui telepon. Gun Ho memiliki perasaan campur aduk. Kudengar kamu bekerja di perusahaan pengiriman. Benar, saya dulu bekerja di sana sebelum saya dipecat karena saya melakukan beberapa kesalahan di sana. Lalu, saya mulai menjual barang dan akhirnya bangkrut. Saya juga bercerai. Jae Sik tampak menjadi emosional saat dia menceritakan kisah hidupnya, dan dia terdengar seperti akan mulai menangis dalam waktu dekat. Apakah orang tuamu masih di kota Incheon? Ya, benar. Ayahku juga menjadi orang dengan nilai kredit yang buruk. Dia juga tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Ketika Gun Ho berpikir sejenak, Jae Sik mulai berbicara lagi. Maaf, Gun Ho. Saya mengerti Anda tidak bisa mengatakan apapun kepada saya. Saya kira saya bertanya terlalu banyak kepada Anda. Semua teman saya yang lain yang saya telepon sebelumnya, mereka langsung menutup telepon begitu mereka mendengar saya suara. Tapi kamu mendengarkanku. Aku menghargainya. Terima kasih. Kalau begitu aku akan melepaskanmu. Jae Sik hendak menutup telepon ketika Gun Ho dengan cepat berkata, tunggu. Gun Ho tidak membiarkan Jae Sik menutup telepon. Turunlah ke kota Asan maksudku, ke kota Jiksan, di kota Cheonan. Kota Jiksan. Ya,
Kota Jiksan di kota Cheonan. Wah, aku bahkan tidak punya uang untuk ongkos bus. Kenapa kamu ingin aku ke sana? Naik kereta bawah tanah ke kota Jiksan. Kamu mungkin bisa menemukan tempat untuk bekerja di sana. Tidak, menurutku tidak. Karena nilai kreditku buruk, tidak ada yang mau mempekerjakanku. Sekalipun ada yang mempekerjakanku, gajiku akan disita. Percaya saja padaku dalam hal ini, oke. Datanglah ke kota Jiksan. Kamu punya sesuatu seperti Onerumtel di sana. Datang saja ya. Sampai ketemu di stasiun Jiksan besok siang. Oke, terima kasih. Keesokan paginya, ketika dia tiba di kantornya, Gunho memanggil manajer akuntansi. Jika seseorang yang nilainya buruk mendapat pekerjaan, apakah seluruh gajinya akan disita? Tidak juga. Mereka akan mengambil gajinya setelah dikurangi biaya hidup pokoknya. Berapa biaya hidup pokoknya? Mungkin 1 juta won atau 1,2 juta won. Saya tidak punya angka pastinya. Seharusnya sekitar jumlah itu. Jadi, jika seseorang dengan nilai kredit buruk dibayar 2 juta won per bulan, dan jika biaya hidup pokok orang tersebut adalah 1,2 juta won, maka 800.000 won akan disita. Itu benar. Dulu kami punya pekerja wanita di departemen produksi yang gajinya disita. Benar-benar. Awalnya dia meminta kami membayarkan gaji atas nama ibunya ke bank ibunya. Namun, kami tidak melakukannya. Itu ilegal. Pekerja itu akhirnya berhenti dari pekerjaannya. Begitu. Gunho melakukan tinjauan sepintas atas laporan tersebut di pagi hari sebelum dia menuju ke kota Jiksan. Ketika dia memasuki lokasi pembangunan pabriknya di kota Jiksan, Direktur Yun yang mengenakan helm pengaman dan sepatu bot berlari ke Gunho. Pak, mereka menggali lebih dalam. Ya, mereka akan memasang baja tulangan di sana. Apakah para pekerja di sana mendapat gaji? Beberapa dari mereka dibayar berdasarkan gaji, tetapi banyak dari mereka dibayar setiap hari oleh perusahaan subkontrak. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada saya, Tuan? Tidak, sudahlah. Gunho bertemu Jae Sik-moon di stasiun Jiksan. Gunho hampir tidak bisa mengenali Jae Sik dan begitu pula Jae Sik. Jae Sik tampak lusuh dan tua, dia tampak seperti berusia 40-an. Selain itu, berat badannya mungkin turun, dia tampak kecil. Sekilas Jae Sik tidak bisa mengenali Gunho. Dalam ingatannya, Gunho adalah seorang anak miskin dan pemalu dari keluarga miskin. Dia tidak bisa menjadi anggota kelompok manapun di sekolah menengah. Namun, Gunho sekarang terlihat sangat berbeda. Dia tampak percaya diri dan memang terlihat seperti presiden suatu perusahaan. Sudah lama sekali, Gunho. Aku hampir tidak bisa mengenalimu. Jae Sik tersenyum tapi dia terlihat sedih. Aku juga. Kamu banyak berubah, Jae Sik. Bagaimana bisnismu dengan Onerumtels? Semua berjalan baik, Jae Sik. Apakah kamu tertarik bekerja di pabrik? Pabrik, tidak ada yang mau mempekerjakan saya, dan semua gaji saya akan disita. Saya sebenarnya punya pabrik, jadi saya bisa memberi Anda posisi. Selain itu, saya rasa saya bisa melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah penyitaan gaji Anda. Benar-benar, Jae Sik sepertinya sangat tertarik sekarang. Gunho membawa Jae Sik dengan mobilnya dan pergi ke restoran sup tulang sapi di kota Jiksan, dekat Universitas Dongseul. Ayo makan siang dulu sebelum berangkat ke pabrik. Jae Sik sepertinya sangat menikmati sup tulang sapi. Bolehkah aku memesan 1 mangkuk nasi lagi? Tentu saja, makanlah sebanyak yang kamu mau. Aku hanya butuh 1 mangkuk nasi. Gunho melihat dari dekat ke arah Jae Sik yang sedang makan sup tulang sapi. Jaket dan sepatunya sudah tua dan lusuh. Gunho bisa melihat kehidupan keras Jae Sik melalui penampilannya. Saya tidak percaya Jae Sik-moon yang begitu berbakat dan penuh semangat berpartisipasi dalam klub sastra di sekolah menengah. Dia adalah murid terbaik di klub itu. Setelah makan siang, Gunho menuju ke kota Asan bersama Jae Sik. Jae Sik tidak mengatakan apapun di jalan, dan Gunho juga tidak mengatakan apapun karena dia tidak bisa memikirkan apapun untuk dibicarakan. Gunho sedang memikirkan tentang apa yang harus dia lakukan dengan Jae Sik, dia bisa jadi menyusahkan. Saat mereka sampai di pabrik Gunho di kota Asan, Jae Sik terkejut. Banyak sekali orang yang bekerja di sana dengan alat berat yang sangat banyak. Dia melihat sekeliling pabrik dengan mulut terbuka. Gunho tidak membawa Jae Sik ke kantornya,
melainkan membawanya ke ruang pertemuan kecil. Dia kemudian menanyakan manajer produksi, Jong Suk Park, "Jong Suk, apakah kamu ingat Jae Sik Moon? Dia dulu tinggal di rumah dengan pintu depan berwarna biru. Ini dia." "Yah, sepertinya aku pernah melihatnya sekali, tapi aku tidak ingat banyak tentang dia." Jong Suk tidak bisa mengingat Jae Sik. Jong Suk biasa bergaul dengan orang-orang yang ramah seperti Suk Ho Lee yang sekarang menjalankan bar di Jalan Gyeongridan. Jae Sik dulu menghabiskan banyak waktu di rumah. "Apakah kamu anak pemilik restoran di distrik Bupyeong?" Jae Sik sepertinya mengingat Jong Suk. Gun Ho bertanya pada Jong Suk, apakah ada posisi di mana Jae Sik bisa bekerja di departemen produksi. "Ada banyak posisi yang tersedia, tapi pertanyaannya adalah apakah kawan ini bisa menangani pekerjaan itu." Gun Ho meminta manajer urusan umum. "Ini adalah seseorang yang saya kenal baik, dan dia ingin bekerja di pabrik kita. Apakah Anda tahu posisi bagus apa yang bisa dia ambil?" Manajer urusan umum bertanya pada Jae Sik, "Apakah Anda memiliki sertifikat keahlian tertentu?" "Tidak, aku tidak melakukannya." "Kamu punya SIM, kan? Itu ditangguhkan setelah saya terlibat dalam kecelakaan mobil." Manajer urusan umum menyarankan Gun Ho, "Kami memiliki satu posisi terbuka untuk penjaga keamanan untuk shift malam. Saya rasa dia bisa menangani pekerjaan itu." "Oke, mengapa kamu tidak memberinya daftar dokumen yang perlu dia persiapkan?" "Jong Suk, carikan tempat tinggal untuk Jae Sik, Onerumtel juga bagus." "Ya Pak." Manajer urusan umum dan Jong Suk langsung menjawab. Jae Sik tampak merasa lebih baik saat mendengar Gun Ho meminta Jong Suk mencarikan tempat tinggal untuknya. Jae Sik keluar dari ruang pertemuan dengan manajer urusan umum. Setelah Gun Ho mengirim Jae Sik ke kantor manajer urusan umum, dia kembali ke kantornya. Ada panggilan tidak terjawab dari pengacara Yongjin Kim dari kantor hukum Kim Jong di ponselnya. Gun Ho menelepon pengacara Kim. "Aku minta maaf karena aku melewatkan teleponmu. Kamu pasti sangat sibuk ya?" "Aku baik-baik saja sekarang." "Ada apa?" "Saya baru saja menerima telepon dari Amil di Tokyo." "Benar-benar?" Dia bertanya apakah Anda sudah mengembangkan produk baru. AM083. Dia bilang Anda menunjukkan gambar produknya terakhir kali. Bagaimana kita bisa mengembangkan produknya? Dion bahkan tidak memberi kita kesempatan untuk membuat sampel produk. Amil bilang dia punya seseorang yang ingin dia rekomendasikan untuk kamu temui untuk menyelesaikan masalah itu." "Merekomendasikan seseorang? Siapa itu?" "Dia adalah seorang insinyur Jepang yang pernah bekerja untuk Dion DAS. Dia sekarang sudah pensiun. Dia dulunya adalah insinyur terbaik di Dion." "Ah, benarkah?" Amil bertanya apakah Anda ingin mendapatkan saran dari insinyur itu. "Tentu saja. Aku benar-benar memerlukan bantuan apapun sekarang." "Baiklah kalau begitu. Saya akan memberitahu Amil bahwa Anda menginginkan insinyur itu." Gun Ho menerima faks dari Dion Jepang tentang insinyur Jepang yang direkomendasikan Amil, dan juga tentang harga konsultasinya. Tuan Sakata Ikuzo adalah seorang insinyur Jepang yang telah bekerja untuk Limondale Dion di Seattle, AS selama 30 tahun. Dia adalah salah satu ahli terbaik di bidang senyawa terkait uretan di dunia. Gun Ho bersandar di kursinya di kantornya dan membaca faks yang dikirim oleh Dion Jepang. Dia pasti sangat ahli dalam pekerjaannya dengan pengalaman kerjanya yang luas selama 30 tahun di bidang ini. Namun, agak mahal untuk mengundangnya berkonsultasi. Gun Ho membaca faks lebih lanjut tentang biaya konsultasi. Dia akan memberikan layanan konsultasi selama 1 bulan dengan biaya $5.000. Anda juga harus menanggung biaya perjalanannya, seperti hotel, tiket pesawat, makanan, sewa mobil, del. Ada satu persyaratan lagi. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.